Kalau suatu malam ada orang asing mengetuk pintu rumahmu saat hujan gerimis dan meminta izin masuk untuk berteduh, apakah kamu akan membukakannya? Sebaiknya pikirkan dulu, jangan seperti si Eko. Malam itu, dia membuka pintu tanpa ragu, tanpa menyadari bahwa tamunya ternyata bukan manusia. Mari kita saksikan kisah lengkapnya setelah intro ini. Di balik dunia yang kita kenal, tersembunyi kisah-kisah yang belum pernah terdengar. Cerita seram, kisah mistis, sejarah kelam, dan konspirasi gelap. Semuanya akan terungkap di Wirya Story. Kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah pengalaman horor yang dialami oleh seorang teman yang bernama Eko. Kejadiannya terjadi pada tahun 2007 di sebuah wilayah perumahan baru di pinggiran kota yang masih dikelilingi kebun kosong. Pada saat itu, Eko baru saja menempati rumah kontrakan kecil. Karena gajinya belum besar, dia mengambil rumah yang paling pojok, tepat di sebelah tanah kosong yang rimbun dengan pohon pisang dan rumpun bambu. Malam itu, hujan gerimis tipis. Eko sedang lembur mengerjakan laporan di ruang tengah. Sekitar jam 11 malam, pintu depannya tiba-tiba diketuk. Eko heran, siapa yang bertamu jam segini? Dia mengintip dari lubang pintu. Di luar, berdiri seorang pria paruh baya mengenakan jaket kain warna coklat tua, menggendong tas ransel kecil dan memegang payung hitam. Eko membuka pintu sedikit. Cari siapa, Pak?" Pria itu lalu menjawab, "Maaf, Mas, saya saudaranya Pak RT di depan. Tadi habis dari sana, tapi ternyata rumahnya kosong di Gembok. Saya disuruh nunggu di rumah Mas Eko dulu katanya. Boleh?" Suara pria itu sopan, tapi datar. Eko memang baru pindah. Dia tidak enak menolak kalau itu benar saudara Pak RT. "Oh, iya Pak, silakan masuk. Maaf berantakan." Pria itu masuk dan duduk di kursi plastik di ruang tengah. Dia meletakkan tasnya di lantai. Anehnya, meski di luar gerimis, jaket pria itu terlihat sangat kering. Tidak ada setetes air pun di pundaknya. Eko kembali ke mejanya untuk lanjut kerja, sementara pria itu hanya duduk diam. "Mau minum apa, Pak? Kopi atau teh?" "Tidak usah, Mas. Saya cuma sebentar," jawabnya tanpa menoleh. 10 menit berlalu. Eko mulai merasa suasana jadi sangat dingin, padahal jendela sudah ditutup rapat. Dia melirik ke arah tamu itu. Pria itu duduk sangat tegak, pandangannya lurus ke depan menatap tembok. Tangannya diletakkan di atas paha dengan posisi kaku. Eko mencoba mencairkan suasana. "Bapak aslinya dari mana?" Pria itu tidak menjawab. Dia hanya mulai menggerakkan kakinya, duk, 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 seperti orang yang tidak sabar. Lalu bau aneh mulai tercium. Bau tanah basah yang sangat menyengat, campur bau bunga Kamboja yang layu. Eko mulai merasa tidak nyaman. Jantungnya berdegup kencang. Dia merasa ada yang salah dengan bentuk leher pria itu. Terlihat sedikit terlalu panjang dan miring ke kanan. "Pak, saya mau ke kamar mandi sebentar ya," pamit Eko. Sebenarnya dia mau mengambil handphonenya untuk menelpon Pak RT. Begitu di dalam kamar mandi, Eko segera menelpon Pak RT. "Halo, Pak RT, ini Eko. Pak, ini ada saudara Bapak di rumah saya. Katanya disuruh nunggu di sini katanya." Suara Pak RT di seberang terdengar bingung. "Saudara? Saudara saya yang mana kok? Saya dari tadi di rumah kok, nggak kemana-mana. Lagi pula semua saudara saya ada di luar kota." Darah Eko mendidih. Dia merasa merinding dari ujung kaki sampai kepala. "Tapi, Pak, orangnya ada di ruang tamu saya sekarang," bisik Eko gemetar. "Coba kamu cek lagi kok, jangan-jangan orang jahat. Saya kesana sekarang sama warga ya," kata Pak RT panik. Eko mematikan telepon. Dia harus keluar dari kamar mandi untuk menuju pintu depan. Saat dia membuka pintu kamar mandi sedikit, dia melihat tamu itu masih duduk di sana. Tapi posisinya sudah berubah.
Pria itu sekarang duduk menghadap ke arah kamar mandi. Wajahnya yang tadi tertutup bayangan kini terlihat jelas. Kulitnya pucat kebiruan dan matanya putih semua tanpa bola mata hitam. Dia tersenyum sangat lebar sampai sudut mulutnya hampir menyentuh telinga. "Pak RT sudah pulang ya, Mas? Boleh saya pindah ke dalam?" Bisik suara itu, bukan dari mulutnya, tapi seperti bergema di dalam kepala Eko. Pria itu berdiri, tubuhnya terdengar mengeluarkan bunyi tulang berderak. Dia mulai berjalan menuju kamar mandi, tapi gerakannya bukan berjalan biasa, melainkan seperti diseret. Eko tidak punya pilihan. Dia langsung menerjang keluar, berlari melewati pria itu menuju pintu depan. Saat melewati pria itu, Eko merasa udara di sekitarnya mendadak jadi sangat dingin seperti es. Eko berhasil membuka pintu dan lari ke jalanan sambil berteriak. Tak lama, Pak RT dan beberapa warga datang membawa senter. "Di mana orangnya, kok?" tanya Pak RT. Mereka masuk ke rumah Eko bersama-sama. Ruang tengah kosong. Tidak ada pria berjaket coklat. Tidak ada tas ransel. Tapi di atas kursi plastik tempat pria itu duduk tadi, terdapat gumpalan tanah merah yang masih basah dan beberapa helai bunga Kamboja yang sudah busuk. Dan yang paling membuat mereka semua terdiam adalah di lantai ada jejak kaki tanah yang tidak menuju keluar rumah, melainkan jejak itu berhenti tepat di depan lemari baju di kamar Eko yang tertutup rapat. Eko tidak berani membuka lemari itu malam itu. Dia justru memilih mengungsi ke rumah Pak RT pada malam itu. Besok paginya, saat warga membantu mengecek, lemari itu kosong, tapi di bagian dalamnya terdapat cakaran kuku yang sangat dalam di kayu, membentuk tulisan yang nyaris tak terbaca. "Terima kasih, sudah diizinkan masuk." Sampai sekarang, Eko selalu takut jika ada orang asing bertamu di malam hari, karena dia tahu tidak semua yang minta izin masuk adalah manusia yang butuh tumpangan.